Bayangkan ini, Anda sedang melayang di ruang angkasa, dikelilingi oleh jutaan bintang yang bersinar terang. Tapi, ketika Anda melihat ke sekeliling, yang Anda lihat hanyalah kegelapan yang pekat. Mengapa bisa begitu? Padahal, di langit malam bumi, bintang-bintang terlihat jelas. Apa yang membuat ruang angkasa begitu gelap? Apakah ada sesuatu yang salah dengan mata kita? Ataukah alam semesta sedang menyembunyikan rahasia besar? Mari kita selami misteri ini bersama-sama. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada satu fakta mengejutkan yang perlu Anda ketahui. Cahaya bintang-bintang itu sebenarnya sudah sampai ke kita, tapi ada sesuatu yang mencegah kita melihatnya. Apa itu? Dan mengapa alam semesta yang dipenuhi bintang justru terlihat gelap? Di video ini, kita akan membongkar rahasia di balik kegelapan ruang angkasa. Mulai dari teori ilmiah hingga fenomena kosmik yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, siapkan diri Anda, karena jawabannya mungkin akan membuat Anda terpana. Paradox Olbers. Pertama, mari kita bahas paradox Olbers. Pada abad ke-19, seorang astronom bernama Heinrich Olbers bertanya, jika alam semesta ini tak terbatas dan dipenuhi bintang, mengapa langit malam tidak terang benderang? Secara logika, jika ada bintang di setiap sudut alam semesta, seharusnya langit malam akan terang seperti siang hari. Tapi kenyataannya tidak. Mengapa? Ada dua penjelasan utama. Pertama, alam semesta tidak tak terbatas. Alam semesta memiliki batas, dan bintang-bintang tidak tersebar merata di setiap sudutnya. Kedua, usia alam semesta yang terbatas. Cahaya bintang-bintang yang sangat jauh belum sempat mencapai kita karena alam semesta hanya berusia sekitar 13,8 miliar tahun. Jadi, ada bintang-bintang yang cahayanya masih dalam perjalanan ke bumi, perluasan alam semesta. Selain paradoks Olbers, ada fenomena lain yang menjelaskan kegelapan ruang angkasa. Perluasan alam semesta. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi di alam semesta bergerak menjauh dari kita. Ini bukan karena mereka bergerak melalui ruang, tapi karena ruang itu sendiri yang mengembang. Bayangkan, alam semesta seperti balon yang ditiup. Titik-titik di permukaan balon galaksi akan menjauh satu sama lain saat balon mengembang. Nah, perluasan ini memiliki efek dramatis pada cahaya bintang. Saat galaksi-galaksi menjauh, cahaya yang mereka pancarkan mengalami pergeseran merah redshift. Ini artinya, panjang gelombang cahaya tersebut memanjang dan bergerak ke spektrum yang lebih merah, bahkan hingga ke spektrum inframerah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tapi, ada yang lebih menarik lagi. Beberapa galaksi bergerak menjauh dari kita dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Ini mungkin terdengar mustahil, karena tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, bukan? Tapi, ini terjadi karena perluasan ruang itu sendiri, bukan gerakan melalui ruang. Akibatnya, cahaya dari galaksi-galaksi ini tidak akan pernah sampai ke bumi. Mereka hilang dalam kegelapan abadi. Jadi, meski ada jutaan bintang dan galaksi di alam semesta, cahaya mereka tersesat dalam perluasan ruang yang tak terhentikan. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa ruang angkasa terlihat begitu gelap. Debu dan gas antar bintang. Selain perluasan alam semesta, ada penghalang lain yang membuat ruang angkasa terlihat gelap. Debu dan gas antar bintang. Di antara bintang-bintang, terdapat awan debu dan gas yang sangat tebal. Awan ini terdiri dari partikel-partikel kecil yang bisa menyerap dan menghamburkan cahaya bintang. Bayangkan seperti ini. Ketika cahaya bintang melewati awan debu, partikel-partikel debu akan menyerap sebagian cahaya dan menghamburkannya ke segala arah. Akibatnya, cahaya yang seharusnya sampai ke bumi menjadi redup atau bahkan hilang sama sekali. Fenomena ini disebut extinction atau penyerapan cahaya. Contohnya adalah nebula gelap, seperti nebula kepala kuda di rasi Orion. Nebula ini terlihat seperti bayangan hitam di langit, karena debu dan gasnya yang sangat padat menghalangi cahaya bintang di belakangnya. Jadi, meski ada bintang yang bersinar terang, cahayanya bisa terhalang oleh awan debu dan gas ini. Tapi, debu dan gas ini bukan hanya penghalang, mereka juga merupakan bahan baku pembentuk bintang baru. Jadi, meski mereka membuat ruang angkasa terlihat gelap, mereka juga memainkan peran penting dalam kelahiran bintang-bintang baru. Keterbatasan mata manusia. Terakhir, mari kita bahas keterbatasan mata manusia. Mata kita hanya bisa melihat cahaya dalam spektrum yang terlihat, yaitu panjang gelombang antara 400 hingga 700 nanometer. Tapi, alam semesta memancarkan cahaya dalam berbagai spektrum, mulai dari inframerah, ultraviolet, hingga sinar X, dan gelombang radio. Banyak bintang dan galaksi memancarkan cahaya
dalam spektrum yang tidak terlihat oleh mata manusia. Misalnya, bintang-bintang muda yang panas sering memancarkan cahaya ultraviolet, sementara objek-objek dingin seperti awan debu memancarkan cahaya inframerah. Tanpa alat bantu seperti teleskop, kita tidak akan pernah bisa melihat cahaya-cahaya ini. Teleskop seperti Hubble atau James Webb dirancang khusus untuk menangkap cahaya dalam spektrum yang tidak terlihat oleh mata manusia. Mereka mengungkapkan alam semesta yang jauh lebih terang dan hidup daripada yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi, kegelapan ruang angkasa juga dipengaruhi oleh keterbatasan kita sebagai manusia dalam melihat cahaya. Mengapa ruang angkasa begitu gelap meski ada jutaan bintang? Jawabannya adalah kombinasi dari usia alam semesta yang terbatas, perluasan alam semesta, debu dan gas antar bintang, serta keterbatasan mata manusia. Tapi, justru kegelapan inilah yang membuat bintang-bintang yang terlihat menjadi begitu istimewa. Mereka seperti titik-titik harapan di tengah luasnya kegelapan. Alam semesta masih menyimpan banyak misteri, dan setiap pertanyaan yang terjawab justru membuka pintu untuk pertanyaan baru. Jadi, apalagi yang ingin Anda ketahui tentang ruang angkasa? Beritahu kami di komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten seru tentang misteri alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya.